Eh, Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini nanti saya akan menjelaskan tentang introduction, ya, tentang apa itu desktop programming. Ini siswa-siswa sih milih desktop programming ya. Halo? Ya, Pak. Oke, sebelumnya sudah tahu apa itu desktop programming? Oke, langsung saya mulai aja ya. Introduction untuk desktop programming. Oke. Pertama-tama sebelum memulai pelajaran, nanti sebelum kita mulai jauh untuk membahas tentang pelajaran, saya ingin menjelaskan tentang rule atau aturan yang ada di kelas saya. Ya, karena ini masih dalam masa pandemi dan kalian masih belum bisa berangkat dan tatap muka di sekolah, maka rule-nya juga agak beda. Berbeda dengan rule kalau kalian berangkat di sekolah. Yang pertama, satu, absen. Seluruh siswa diwajibkan untuk absen dan harus tepat waktu. Ya, absen nanti saya buka jam 7.30 untuk absen pagi dan saya tutup nanti jam 8.30. Nah, saya kasih waktu 1 jam untuk kalian absen. Diusahakan jangan sampai terlambat. Ya, terlambat berarti nanti ada nilai khusus untuk kalian. Terus kedua, materi. Seluruh siswa diwajibkan untuk membaca materi. Jadi ini ada materi yang saya upload semuanya harus membaca. Ya, enggak boleh, enggak ada yang enggak baca. Ya, terus tiga, tugas. Setiap hari akan ada tugas untuk kelas desktop programming dan seluruh siswa diwajibkan untuk menyelesaikannya. Ya, jadi nanti setiap hari selalu ada progres yang harus kalian kerjakan. Ya, entah itu nanti mencari literasi di internet atau mencari sumber di internet atau membuat sebuah aplikasi atau merancang sebuah aplikasi, nanti tugasnya sesuai dengan materinya yang saya kasih pada hari itu. Ya, terus yang terakhir nomor 4, nilai. Nah, untuk nilai ini saya bagi menjadi 5. Ada nilai portofolio, nilai sikap, nilai harian, nilai praktik, dan nilai project. Nah, ini formnya nanti seperti ini. Ya, ini nilai portofolio. Nilai portofolio ini nanti saya berikan ketika kalian mengumpulkan tugas akhir. Ya, jadi tugas akhir kalian nanti saya nilai. Jadi membuat seperti makalah. Atau kalau enggak nanti setiap pertemuan nanti kan ada laporan. Ya, laporannya nanti saya kalian rekap. Nanti di akhir sesi, ya biasanya ini AP ujian semester ulangan setengah UAS atau PAS, nanti saya koreksi satu persatu. Ya. Terus nilai sikap. Nah, karena masih dalam masa pandemi, saya kan tidak ketemu kalian. Nilai sikapnya ini sementara saya ambilkan dari absensi kalian. Ini kita lihat ya di sini yang udah hadir siapa aja. Pertama ada Anissa. Anissa hadir ya?
Hadir. Andika enggak ada ya? Andika enggak ada. Dwi Susilawati. Hadir. Hadir. Dwinda. Dwinda ada enggak? Dwinda enggak ada ya. Elma. Elma ada? Di sini Elma ada, teman ini kayak malu-malu ngomong. Ersa. Ersa ada, Ersa? Ersa. Ersa enggak ada ya. Fahrul? Fahrul Umam? Hadir. Hadir, Pak. Fadilah? Fadilah kok suaranya bis? Anak lagi Fadilah. Enggak ada ya Fadilah ya? Ersa ada gini ya. Ersa ada ya, mungkin internetnya lagi macet-macet. Fitriana? Fitriana? Fitriana enggak ada? Francisca? Francisca enggak ada. Irma? Pak, saya pikirnya nggak bisa dihidupin, nggak bisa denger. Siapa sih enggak bisa? Irma ada ya, berarti ya? Iya. Khairul? Ada, Pak. Khairul Sapna? Oke, ada. Noni? Tyson. Nova? Nova? Ada Nova? Nova enggak ada ya. Pipit? Ada, Pak. Pipit ada. Rina? Hadir. Rizka? Rizka ada nggak Rizka? Halo? Rizka tadi kayak ada, nggak ada. Sri? Hadir, Pak. Hadir. Uswatun? Uswatun ada nggak? Nggak ada ya. Ferry? Ferry? Ferry nggak ada, Pak. Ferry nggak ada. Oke. Sementara yang sudah saya absen yang ini ya. Ada yang belum saya absen? Yang udah ikut Zoom? Yang belum berarti ya. Irma tadi sudah, yang enggak ada ini Andika. Dwinda. Dwinda tadi ada ya? Ada enggak Dwinda? Enggak ada. Fadila? Enggak ada. Fitriana? Enggak ada. Francisca? Fitriana. Bisa. Sudah loh. Udah sih guys. Cak, guruku ngomong Rene, Guru. Tak cek becek.
Ya, halo, bentar ya. Kita tinggal bentar karena ada kendala. Bentar. Oke. Ini tadi ya. Tambahannya tadi Fitriana enggak ada ya? Ada enggak Fitriana? Yang ada tadi Rizka. Francisca ada. Oke, kembali ke materi. Jadi ini untuk pelajaran saya kita belajarnya santai saja, enggak usah tertekan. Nanti kita belajar sambil mengerjakan sebuah proyek. Ya, saya mengerti nanti ada proyek dari luar yang bisa kita kerjakan dan bisa menghasilkan uang. Ya, oke. Apa itu pemrograman? Ya, pemrograman adalah proses menulis. Ya, pemrograman adalah proses menulis, menguji dan memperbaiki atau debug dan memelihara kode yang membangun sebuah program komputer. Nah, intinya pemrograman itu nanti kita membuat sebuah aplikasi menggunakan kode-kode tertentu yang hanya dimengerti oleh komputer. Ya, untuk bahasa pemrograman sendiri itu ada banyak. Nah, di sini saya kasih contoh bahasa pemrograman ada 4. Nah, yang pertama ada Java. Ya, Java ini pengembangannya ada banyak sekali. Ya, ada Java untuk desktop dan ada juga Java untuk web. Untuk Java yang di web dinamakan dengan JavaScript. Terus ada pemrograman dengan bahasa C. Bahasa C ini bahasa pemrograman yang sudah sangat lawas, ya, sudah sangat tua. Sudah dibuat dari 1972. Terus ada C++. Nah, C++ itu pengembangan dari bahasa pemrograman C. Beda nih, kalau bahasa pemrograman C itu struktural, kalau C++ dia OOP, berbasis objek. Maksudnya apa sih Pak? Struktural dan berbasis objek. Nah, struktural itu dia terstruktur. Kalau berbasis objek, bahasa pemrogramannya itu berdasarkan objek apa yang ada di sebuah aplikasi tersebut. Gitu ya. Terus ada yang terakhir bahasa C#. Ya, C#. Tulisannya C-crash, ya. Tapi ini bacanya C#. C-pager tapi bacanya C#. C# adalah sebuah pemrograman modern yang bersifat general purpose, ya, berorientasi objek yang dapat digunakan untuk membuat program di atas arsitektur Microsoft Net Framework. Nah, jadi bahasa C# ini bahasa yang lebih modern lagi dari C++. Nah, nanti kita belajarnya menggunakan satu bahasa pemrograman saja, C#.
Kalau di kelas 1 dulu kalian sudah pernah belajar bahasa pemrograman sama Pak Diono atau Bu Santi, pakainya bahasa C, enggak C++. Kan? Di kelas 2 ini, karena kalian mendetail ke pemrograman desktop, nanti kita bahasanya C#. Oke. Aplikasi pemrograman desktop ini digunakan di mana saja sih? Pemrograman desktop ini digunakan, ini sebagai contohnya ya. Pertama, ada di pertokoan. Pertokoan, jelas aplikasi kasir itu dia menggunakan aplikasi desktop. Ya, karena aplikasi desktop itu basisnya biasanya digunakan untuk pribadi. Pertokoan kan setiap toko ada satu aplikasi. Terus perkantoran. Ya, satu kantor yang besar juga biasanya menggunakan satu aplikasi desktop. Kenapa desktop? Karena sifatnya juga pribadi. Nah, terus ada perpustakaan. Nah, perpustakaan kan biasanya nggak share dengan perpustakaan lain. Nah, misal pembinjaman buku, terus data buku, data member, dan segala macam, itu kan ada di perpustakaan tersebut saja. Nah, jadi biasanya menggunakan aplikasi desktop juga. Terus yang terakhir ada perbankan. Nah, perbankan ini dia kenapa menggunakan aplikasi desktop? Ya, padahal perbankan kan harusnya connect ke seluruh dunia. Nah, ini keunggulan dari salah satu keunggulan dari aplikasi desktop. Aplikasi desktop itu dia lebih aman daripada aplikasi web atau aplikasi yang lainnya. Kenapa seperti itu? Karena sistem dari aplikasi desktop itu dia bekerja di satu komputer saja. Walaupun nanti database-nya bisa connect ke segala macam database. Ya, jadi yang sering menggunakan aplikasi desktop, contohnya ada 4 ini. Ada perkantoran, ada pertokoan, ada perkantoran, ada perpustakaan, dan ada perbankan. Ya, terus, nah ini aplikasi yang nantinya kita pakai untuk latihan desktop programming. Saya pakainya Visual Studio 2015. Aplikasi ini kalian bisa download atau bisa minta ke saya secara langsung. Nanti saya bagi untuk pengambilan aplikasi ini. Nanti jadi berangkat ke sekolah, tapi tidak semuanya. 2 atau 3 aja setiap hari ini. Ya. Kenapa saya memilih aplikasi Visual Studio 2015? Aplikasi ini digunakan untuk LKS Nasional 2019. Jadi aplikasi Visual Studio 2015 ini termasuk aplikasi yang cukup baru. Jadi nanti misal kalian lulus dari sini, lulus dari SMK Tunas, ditanya apa pengalaman kalian? Saya menguasai aplikasi Visual Studio 2015. Saya bisa bikin aplikasi menggunakan Visual Studio 2015. Contohnya seperti itu. Ya, hari ini tidak ada materi yang terlalu banyak. Ya, saya belum masuk materi, hanya sekedar pengenalan dan pengertian dari desktop programming saja. Nanti pembagian aplikasi ini saya susun jadwalnya, tapi ini belum tak bikin. Tuh, thank you. Ada pertanyaan? Sebentar saja. Halo? Tadi yang merasa belum absen siapa? Cek lagi ya. Andika ada?